Halo sahabat Kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Ya, dan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dengan judul Exorius. Sepoi angin di Teluk Bintuni ditemani nikmatnya kuah papeda. Bila Anda takut istri, jangan khawatir, banyak yang sama. Lantas apa sebenarnya yang dimaksud dengan suami takut istri? Dan bagaimana rumah tangga Kristen menilai hal ini? Temukan jawabannya sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik yang sangat penting dan menarik, saat ini sudah hadir bersama kami di studio Cornelius Media, narasumber kita yaitu Pendeta Pearson Doringin MPhil dan Ibu Arlita Doringin Sumlang SPD. Pendeta Pearson Doringin tamat dari Fakultas Filsafat Universitas Kelabat pada tahun 2005, kemudian menyelesaikan pendidikan pasca sarjana dengan gelar MPhil dari Universitas Advent Indonesia pada tahun 2017. Sedangkan Ibu Arlita Sumlang meraih gelar sarjana pendidikan dari Universitas Kelabat pada tahun 2006. Memiliki banyak pengalaman sebagai pendeta jemaat, Pendeta Pearson Doringin saat ini dipercayakan Allah melayani sebagai Direktur Pemuda Advent dan Komunikasi Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Misi Minahasa Utara Bitung. Keluarga Pendeta Doringin Sumlang dikaruniai Tuhan 3 orang anak, Jason, Justin, dan Jade, yang saat ini bersekolah di Unclub Adventist Laboratory School. Keluarga ini adalah keluarga yang sangat bersemangat dalam pelayanan, keluarga yang bersahaja dan rendah hati. Ya, kalau begitu langsung saja kita sapa narasumber kita. Betul. Ya. Shalom Pendeta Pearson Doringin dan Ibu Arlita. Shalom Pendeta dan Ibu. Shalom. Apa kabar saat ini? Baik, luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Sehat Tuhan. ya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, senang sekali boleh berjumpa dengan kami Ya, saat betul. ini dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk boleh menjadi narasumber di program Kapas pada saat ini. Baik, Pendeta dan Ibu, kita akan segera memulaikan diskusi kita pada saat ini. Ya. Namun kita dahulukan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kemuliaan surga. Kami bersyukur Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Engkau mempertemukan kembali kami di dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga Cornelius Media. Tuhan berkati diskusi kami pada saat ini Tuhan, supaya apa yang kami perbincangkan boleh bermanfaat dan mengedukasi umat-umat Tuhan khususnya keluarga-keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan terus bersedia setia untuk mewarisi kerajaan sorga. Berkati narasumber kami, keluarga Pendeta Doringin Sumlang. Amin. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Baik, Pendeta Pearson Doringin dan Ibu, judul pembahasan kita sangat menarik ya dan mungkin agak unik. Banyak orang yang mungkin belum tahu. Betul. Iya, betul. Exorius. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan Exorius ini? Silakan. Silakan. Iya. Memang ketika melihat kata ini ya, mungkin sahabat Kapas ketika juga mendengar, ini makanan apa ini? Iya. Serius ya. Tetapi yang menarik ya dari topik kita sehubungan dengan Exorius ini. Kalau kita lihat kata sifat dari Exorius ini ya artinya foolishly atau excessively fond of or submissive to your wife. Jadi ada seperti seseorang yang terlalu sayang berlebihan kepada istri atau juga terlalu tunduk kepada istri. Dan sebenarnya kata ini ya, kata Exorius ini adalah berasal dari bahasa Latin ya, yang dari kata uxor yang artinya istri. Yang kemudian kata uxor ini dia berkembang menjadi uxorius atau exorius ya, yang dalam gambarannya adalah pertaining to a wife or devoted to a wife or ruled by a wife ya. Jadi dia lebih berkembang
seperti seorang yang terlalu tunduk ya kepada istri, kemudian mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh istri ya, seperti itu. Baik. Dan kata ini juga biasanya menjadi apa? Negatif ya. Oleh sebab katanya kata ini menunjukkan bahwa seseorang suami dia terlalu banyak pikiran terhadap istrinya. Terlalu melihat apa yang istri selalu lakukan dan dia selalu apa? Tunduk dan apa? Mengikuti semua yang istri sampaikan. Dan ini juga merupakan satu ekspresi di mana seorang suami terlalu membiarkan istri mengontrol akan kehidupannya ya. Jadi mungkin kita bisa lihat ya lebih jauh. Terus bagaimana kalau kita definisikan kata exorius ini secara singkat dalam bahasa Indonesia ya. Jadi kalau secara singkat ya pasti kita akan bisa sebutkan, oh ini adalah suami takut istri. Oh, baik. Suami takut istri. Ada pengalaman singkat ya di tempat di mana saya bekerja saat ini. Ada seorang teman ya sama-sama ya seorang pendeta dan dia sangat boleh dikatakan dalam pekerjaan memang sangat expert, sangat tegas, bahkan dalam memaparkan sesuatu dia sangat-sangat seperti tidak ada yang buat hal-hal yang lucu. Ya, singkatnya dia itu seorang yang selalu tegas. Tapi ketika ada telepon berbunyi, kemudian ibu di rumah, dia langsung angkat, halo ma, apa kabar? Seperti itu. Dan setiap ada tindakan-tindakan yang menyangkut dengan kegiatan dari istri, cepat sekali dia langsung bertindak dan menjalankan setiap apa yang sedang dia jalankan saat itu. Dalam tanda kutip, ya bisa dikategorikan suami takut istri. Oh, baik, exorius. Baik, mungkin ada tambahan dari Ibu, mungkin contoh dari apa yang sudah dikatakan tadi oleh pendeta ya. Ya, jadi ada beberapa contoh juga seorang suami, dia juga melakukan hal itu karena dia ingin tidak ada pertentangan dengan istrinya yang ada di rumah. Secapek-capeknya suami yang bekerja di luar ketika istrinya mungkin menelpon segera, mungkin bukan berarti dia itu takut. Tapi dia juga dia juga ingin bukan tunduk juga ya, tapi dia menuruti. Supaya tidak ada pertengkaran dengan istri. Cari jalur aman. Baik. Baik, pendeta, kalau sampai kepada pendeta disematkan label tadi ya, suami takut istri, apakah merasa terintimidasi atau apa reaksi pendeta kira-kira? Sebenarnya tidak demikian ya, tidak demikian. Sebenarnya para suami ini tidak pernah takut kepada istri, ya, tidak pernah takut pada istri. Tetapi sebenarnya mereka pada satu sisi di mana mereka takut beradu argumen, kemudian berdebat atau saling membantah, ya. Kenapa ya? Oleh karena secara psikologis ya, laki-laki itu pada umumnya suka bersembunyi. Atau boleh dikata mereka lebih banyak suka untuk mengalah, ya. Mereka lebih suka untuk mengalah. Dan laki-laki pada umumnya adalah makhluk yang tidak suka bicara atau mengekspresikan apa yang mereka sementara rasakan, ya. Betul. Kita bisa lihat contoh ya, mereka selalu berusaha untuk ketika ada masalah yang sangat berat ya, mereka tidak mau menangis ataupun meneteskan air mata. Mereka berusaha untuk untuk menahan ya. Nah, sebaliknya wanita ya dalam tanda kutip adalah makhluk yang suka suka bicara ya, suka all out ya dalam mempertahankan sesuatu. Mereka itu ya suami bicara 1-2 kata, mereka sudah 5, 10, 20 kata. Dan memang benar ada satu buku yang ditulis oleh seorang yang bernama Lonan Brisden MD ya, ditulis di tahun 2006. Buku ini berjudul The Female Brain. Dia tekankan di situ bahwa seorang wanita dalam satu hari dia bisa memproduksi 20.000 kata, sementara pria hanya 7.000 kata saja. Seperti itu per hari. Per hari. Tidak sampai setengah. Jadi 20.000 kata per hari ya dari mulut seorang wanita atau istri. Nah, prianya atau suami hanya 7.000 kata. Jadi memang dalam situasi seperti ini ya
Hmm. Bukan dengan keadaan terpaksa, tapi sudah nature-nya seperti itu. Oh, baik. Laki-laki memilih untuk shave, dia banyak diam, dan diam adalah emas. Oh, Baik. Demikian. Kalau saya mau bertanya kepada Ibu, apakah pendeta ini termasuk suami yang demikian? Artinya suka mengalah, suka berdiam. Ada sisi yang suka mengalah, dia juga suka mendengar, tapi ada dia punya batasan. Nanti sebentar. oh, baik. Terima kasih. Ada beberapa yang sering terjadi di dalam kehidupan. Ya, saya juga pernah alami kan. Jadi ketika satu kali dapat terima telepon, sepertinya nomor ini tidak dikenal, tetapi coba diangkat. Kemudian sudah ketika diangkat, halo Pak, ya Pak Pearson, Doringin, ya saya ini. Ternyata menawarkan sesuatu, ya menawarkan sesuatu. Kemudian dia sudah push, ini dari asuransi baik sekali, ya sudah lama dengar. Tapi pada akhirnya gimana Pak? Mohon maaf, saya mau tanya istri dulu. Oh, baik. Ya, mau tanya istri dulu, kemudian ya sepertinya ya, tetapi memang seperti itu. Harus ada komunikasi juga kan dengan istri. Tetapi ini bukan menunjukkan bahwa memang kita takut sama betul. istri. Tetapi ya untuk menjaga keutuhan. Bukan menjadi satu hal kita yang selalu mengambil keputusan. Ya. Baik, jadi Itu bagian-bagian dari. saya tegaskan lagi pendeta ya, Ya. berarti tidak benar Tidak benar. kalau suami itu dalam tanda kutip ya, Ya. takut istri. Jadi sematan takut akan istri itu lebih cenderung kepada mengalah Ya, dan lebih baik berdiam. betul. Karena istri 20.000 ya 20.000 jadi apa? satu hari ya. Kita hanya 7.000, tidak sampai Dan setengahnya ini istri. penelitian ya. Baik, terima kasih pendeta Dani. Baik. Baik. Berbicara tentang sematan, Ya. suami takut istri. Aksorios. Iya. Kira-kira Aksarius. pendeta, apa sih yang menyebabkan sehingga suami itu terkesan takut akan istri? Baik, terima Silakan. kasih. Jadi ya itulah kembali ke jawaban yang saya sudah berikan di awal ya, bahwa pria itu atau laki itu malas untuk apa? Adu pendapat ya. Jadi pria itu bukanlah sosok yang pandai berargumen seperti wanita pada umumnya. Baik. Ya, ini nature ya. Jadi mereka lebih memilih diam dan tidak mau bercerita tentang masalahnya ya. Jadi ketika mereka sudah menyampaikan satu masalah, mereka akan dihujani dengan berbagai hal yang keluar dari mulut sang wanita ya. Terkadang seperti itu ya. Baik. Kemudian ada sikap ya narsistik dari narsis ya dari istri yang selalu benar dan selalu menjadi apa? Nomor satu. Dan itu pun pria selalu apa? Mengalah dalam konteks yang sudah apa? Sudah menikah ya. Kemudian ada juga banyak apa? Aturan-aturan dari apa? Dari istri ya. Dan suami memilih untuk apa? Pasrah. Oh. Pasrah. Ya, mesti begini ya. Begini kalau di banyak orang harus begini. Ya, itu selalu apa? Selalu teringat ya, harus tahu menempatkan diri. Ya, engkau sudah berkeluarga, kalau dengan lawan jenis seperti ini, dengan anggota jemaat yang dilayani seperti ini ya. Tapi itu juga hal yang apa? Positif. Ya. Betul. Ya, bukan berarti kita apa? Oh, takut sama istri. Tidak. Jadi ini adalah hal-hal yang positif yang kita bisa kembangkan di dalam hubungan antara suami dan istri. Nah, ada juga istri yang memang tension ya, punya tendensi yang tinggi. Ya, ada ya, sehingga suami itu sering dimarahi, ya kan, dicemburui dan lain sebagainya. Bahkan ada istri yang sering mengancam, kalau berbuat begitu kita apa? Cerai saja. Saya akan keluar dari rumah ya. Dan dalam tanda kutip, ya kamu tinggal di muka rumah saja, tidak boleh tidur di dalam kamar dan lain sebagainya ya. Atau ada hal yang lain seperti penghasilan dari istri itu lebih tinggi dari apa? Betul. Dari suami. Ini juga menjadi salah satu apa? Bagian ya. Kemudian istri datang dari status keluarga yang the have ya, lebih ya boleh dikatakan lebih kaya dari suami. Status sosial lebih Ya, tinggi status ya. sosial. Nah, kemudian istri juga yang memiliki perawakan yang cantik, ya kan, seperti istri saya. Iya. Seperti itu. Jadi, nah laki-laki malu bila nanti istri sering apa katanya marah, bisa terdengar sampai kepada apa tetangga, Iya. ya,
dan lain sebagainya. Jadi hal-hal inilah yang menjadi mungkin satu bagian ya yang menyebabkan suami terkesan seperti takut Betul. kepada istri. Baik. Padahal itulah poin-poin yang memang naturally kita alami ketika di Ya. dalam apa? Di dalam menjalani akan kehidupan keluarga dan rumah tangga. Baik, Seperti itu. baik. Terima Mungkin kasih. Ibu ada tambah? Ya, Silakan. Ada trauma melihat ibu yang galak. Oh jadi suami orang tua ya, mama dari suami Iya, itu galak ya, jadi. galak. Itu salah satunya. Dan memperlakukan mungkin papanya dulu demikian. Harus takut. Harus takut. oke. Tapi saya mau tambahkan pendeta, apakah istri yang cantik ini dalam pandangan suami adalah istri yang dominan atau suka mengancam secara personal? Iya. Silakan. Terkadang itu secara alami muncul ya, secara alami. Tetapi di dalam kehidupan keluarga kan itu sudah memahami satu dengan yang lain. Jadi ada on off-nya ya. Jadi ketika istri mungkin dalam tanda kutip ya seperti tadi lagi on ya, sebagai suami harus apa? Harus memiliki rasa untuk ya bertahan, dan ada saat-saat yang memang kita juga harus apa? Ada prinsipnya, laki-laki tidak harus juga terus mengalah, ya kan? Sehingga pola dari apa ini exorius ini tidak akan Betul. ya muncul di dalam satu kehidupan keluarga. Dia itu suami takut istri. Iya. Demikian ya. Baik. Seperti itu. Menarik ya, Ya. Febriani. Apakah saya exorius atau? Nanti dijawab. Baik, puji Tuhan pendeta dan sahabat Kapas, sejauh ini kita sudah mendiskusikan tentang apa itu exorius, bagaimana kita memahami ungkapan suami takut istri, serta apa saja yang menjadi penyebab hal itu. Ya, Pendeta Dorengin dan Ibu, kita akan jeda sejenak. Ya. Dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu, sebab setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang exorius, suami takut istri. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang exorius, suami takut istri. Ya, Pendeta Dorengin dan Ibu, saya penasaran. Apa saja ciri-ciri atau tanda yang menunjukkan bahwa seorang suami itu takut akan istri? Mungkin ada suami-suami di rumah yang nonton tayangan ini, wah ternyata selama ini saya takut istri. Tidak tahu ciri-cirinya, boleh Saya dijelaskan? Boleh self-screening juga ya? Ya, silakan Pendeta. Baik, jadi memang exorius ini ya, tadi sudah disampaikan bahwa tidak semua suami takut istri, Ya, oleh karena mengalah ya dan lain sebagainya. Tetapi memang ciri-cirinya ada ya, kalau memang masuk dalam betul. kategori persatuan suami takut istri, ya, ini Itu bisa. dia Pendeta. Ya. Jadi ciri-ciri dari suami dalam tanda kutip Ya. takut istri ya, yang pertama dia selalu setuju dengan pendapat istri. Oh, Jadi apa yang istri sebutkan, dia langsung oke, ya, selalu jawaban ya, Ya. setuju ya, itu. Dan yang kedua dia selalu mengalah. Jadi ketika ada hal-hal yang disampaikan oleh istri tentang pekerjaan, tentang hal-hal yang dibicarakan untuk keluarga, dia selalu Dia selalu mengalah, ya. Takut menyinggung, ya, merasa akan kalah dan lain sebagainya. Mungkin itu hal-hal yang dilakukan oleh suami. Kemudian ciri-ciri lain adalah suami itu dia harus selalu melapor. oh. Melapor. Betul. Satu Saya kali 24 jam. ada di sini,
Oke, dari sini saya ada di sini, ya kan? Saya ada dengan si A dan si B, ya kan? Jam begini saya ada di sini, ya seperti itu. Baik. Jadi Kalau kenapa- tidak percaya pakai ya. GPS ya, Bro. Tapi kenapa ini ketawa-ketawa? Dan kalau tidak percaya, cek di GPS. Ah, tidak mungkin seperti itu ya. Tetapi ya itulah ciri-cirinya ya. Jadi dia selalu minta izin dan ada kegiatan-kegiatan yang dibatasi seperti itu. Ada kegiatan-kegiatan sosial. Baik. Ya pasti kan suami itu punya komunitas, mungkin betul. olahraga dan lain Iya. sebagainya. Tetapi ya itulah ketika ada pembatasan-pembatasan kemudian dia juga tidak ikuti, ya itu salah satu ciri ya. Ciri, betul. Kemudian istri yang selalu ambil keputusan. Ya, jadi dalam segala kegiatan di rumah sepertinya istri yang ambil keputusan. Bahkan dalam tanda kutip ada seorang yang mempunyai tanggung jawab di dalam satu organisasi, ya tiba-tiba istri masuk, justru istri yang yang sudah kendalikan. Ini berbahaya, bisa masuk dalam kategori ciri-ciri suami takut istri ya. Kemudian salah satu ciri juga adalah dia selalu menghindar untuk bertemu dengan istri. Ya. Jadi ada tanda-tandanya itu ya. tanda-tanda ya, ciri-ciri kan. Jadi ketika mau bertemu dengan istri, ya keringat dingin, jantung berdebar. Ini berbahaya. Tidak nyaman. Ya, tidak nyaman. Nah, ada satu kisah ya, seorang bapak dia pergi ke dokter. Dia sakit kepala 1 minggu, 2 minggu diadakan perawatan. Kemudian minggu ketiga dia datang kepada dokter. Dok, saya sudah semakin nyaman. Wah, luar biasa, dokter katakan. Wah, berarti obat yang minggu kemarin itu luar biasa ya. Dia manjur. Aduh, tidak, Dok. Kenapa? Istri saya lagi di luar kota. Ternyata istrinya lagi di luar kota sehingga dia sepertinya katanya Bebas ya, seperti. Jadi kalau dia menghindar untuk bertemu istri, ya itu salah satu ciri-ciri suami yang takut istri. Kemudian lebih nyaman dia hidup sendiri dan tidak nyaman bila dia bersama dengan istri. Nah, jadi sahabat kapas yang ada di rumah ya, khususnya kaum bapak. Kalau ada dalam kategori ini 3 atau 4, itu sudah masuk di dalam kategori ciri-ciri suami yang takut istri. Baik. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi kalau Ibu melihat ciri-ciri seperti ini ada di pendeta, kira-kira senang atau justru dalam tanda kutip kecewa saya? 1, 2 ya. Ya, ada. Tapi pada dasarnya istri itu harus ada komunikasi tentunya dengan suami. Jangan dari pihak suami berpikir saya selalu dicek, ada dengan teman-teman selalu dicek, ada bersama dengan keluarga saya selalu dicek. Dari pihak istri harusnya juga ada komunikasi. Jadi suami juga harus ada komunikasi. Kalau ini saya tidak pulang lebih awal, saya akan tertunda dengan saya ada bertemu dengan saudara-saudara. Ya, jadi ada komunikasi. Jadi bukan berarti semua yang ciri-ciri tadi itu sudah oke. Iya. Oke. Baik, terima kasih pendeta dan Ibu. Nah, kalau begitu bisa jadi ada istri yang terlalu dominan. Seperti tadi sudah dikatakan harus lapor dan lain sebagainya. Apa yang akan terjadi atau akibat apa kira-kira bila istri terlalu dominan dan mengontrol sang suami? Oke, kalau manusia itu secara psikologis atau secara kejiwaan, bila ditekan dia atau selalu diawasi atau terlalu dikasih aturan-aturan yang berlebihan, terlalu dikekang ya, berlebihan, maka ada rasa ketakutan. Dia takut. Bahkan ada di dalam otaknya akan mencari jalan keluar yang lebih kreatif, mungkin apa yang akan saya harus bilang sama istri. Maka akan terjadi kebohongan-kebohongan. Ya, karena istrinya itu terlalu banyak mengekang, ya kan. Jadi ada beberapa sudah mungkin dari secara psikologisnya ya, kejiwaan dari suami untuk segera mencari ide kreatif, cari jalan keluar yang terbaik. Nah, itu salah satu. Kemudian ada dari Bapak mungkin. Jadi memang kalau itu terjadi, ada hal yang bisa membuat rasa takut ya. Ternyata menurut penelitian membuat orang mengeluarkan tenaga ekstra
ya, ada tenaga ekstra sehingga berpengaruh bagi kesehatan fisik, ya. Dan selanjutnya apabila istri terlalu dominan, ya, dan sering marah juga merendahkan suami, maka dia akan apa? Ada rasa sakit hati di sana, ada rasa sakit hati. Jadi tidak ada nilai yang dia dapat sebagai seorang suami, ternyata selalu apa? Direndahkan, selalu ditekan dan lain sebagainya, sehingga bisa muncul, ya, ada divorce di sana, bisa terjadi perceraian, ya, kabur dari rumah, dan oleh karena itu tidak ada rasa kenyamanan di dalam di dalam perjalanan kehidupan keluarga, ya. Nah, ini ya dia memicu tadi perselingkuhan, menikah diam-diam, bahkan dia ke rumah pelacuran, ya, dan lain sebagainya. Bahkan di luar negeri, ya, ketika ada beberapa yang menuliskan, ya, bahwa ketika katanya suami terlalu banyak ditekan, dia memilih untuk menjadi seorang gay. Nah, ini sangat-sangat berbahaya. Oleh karena dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia kenyamanan dari seorang Istri. wanita atau seorang istri. Dan pada akhirnya dia ambil satu keputusan yang, ya, boleh dikata ini keputusan yang di luar dari apa yang diharapkan oleh seorang pria. Dia memilih untuk jadi seorang gay. Ya, ini kan satu hal yang fatal, ya. Fatal. Betul, seperti itu. Jadi harus dihindari, ya. Harus. Istri jangan terlalu dominan. Untuk semua istri, ya. Biar semua. Menyaksikan tayangan ini. Baik. Ada lagi yang mau ditambahkan? Baik. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Tadi dari segmen pertama saya sudah dengar kata suami mengalah, suami mending diam saja daripada terjadi pertengkaran Perang Dunia Ketiga. Nah, kira-kira Pendeta dan Ibu, apakah sikap mengalah seperti ini yang dalam tanda kutip kita sebut suami takut istri, ada untungnya dalam rumah tangga? Ya, mengalah saja, apakah ada untungnya sikap seperti itu? Ya. Silakan. Ya. Apakah ada untung? Ya. Ya, tentu saja terhindar dari pertengkaran yang tadi, ya kan. Jadi lebih baik diam saja daripada saya juga mau meladeni istri punya kata-kata yang 20.000 kali per hari itu, ya. Jadi lebih baik suami itu diam agar ada terjadi kedamaian di situ, ya. Jangan nanti akan keterusan, ya, kebablasan. Kemudian suami menunjukkan cinta yang besar. Jadi di situ biasanya seorang istri sangat merindukan belayan dari suami. Mungkin saja karena dia itu terlalu sibuk kerja, ketika pulang istri juga jadi cerewet, ya kan. Cukup saja pegang saja pun, ya. Jadi suami ada perhatian dengan istri. Jadi istri juga pasti akan lebih calm down. Baik. Jadi ternyata ada keuntungan juga, ya. Kalau istri dalam situasi seperti itu, ya. Jadi memang saat mana situasi itu terjadi, kemudian kalau kita yang suami-suami lakukan apa yang menjadi kemauan dari istri, ya, merupakan keuntungan juga. Jadi Exorius itu ada juga dia punya plus di sana, ya. Bukan hanya negatif. Jadi istri-istri lebih bahagia. Istri-istri lebih bahagia. Lebih nyaman, ya. Lebih nyaman. Kira seperti itu. Dan pasti masalah tidak berkepanjangan tadi, seperti Ibu katakan, tidak terbawa terus dan akhirnya sakit mental lah. Baik. Baik, puji Tuhan, terima kasih Pendeta Doringin dan Ibu untuk informasi yang sudah dibagikan. Saya pikir ini sangat penting. Karena topik yang seperti ini jarang sekali diangkat. Dan sekarang kita mempelajarinya bersama walaupun masih kurang, ya. Karena durasi waktu, tetapi saya pikir ini sangat berguna bagi sahabat rumah tangga Kristen yang sedang menyaksikan program Kapas pada saat ini. Baik, Pendeta dan Ibu, kita akan jeda sejenak. Sahabat Kapas, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Kapas.
masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita. Ya, betul sekali Febriani. Kita langsung ke pertanyaan pendeta dan ibu. Tadi pendeta sempat singgung bahwa mengalah penting, tapi harus ada batasan. Betul. Nah, kira-kira dalam hal mengalah untuk menang ini, apa saja batasan yang harus dibuat atau diperhatikan oleh suami? Ya, saya mengalah, tapi harus ada ini, dan itu. Baik. Boleh dijelaskan? Jadi ini penting ya untuk sahabat Kapas di rumah, ya para suami. Memang kita juga harus memiliki satu prinsip. Kita memang sayang sama istri. Kita juga turut ya seperti apa yang sudah dijelaskan di awal tadi. Tetapi sebagai seorang suami, maka kita tidak boleh mengorbankan prinsip dan juga kewibawaan dari apa? Suami. Baik. Jadi walaupun kita ingin menjaga hubungan yang harmonis dengan istri, Betul. ya dalam konteks exorius ini ya, Ya. kita juga harus apa? Menjaga kita punya apa? Kewibawaan. Jadi ada hal tertentu kita harus apa? Pertahankan. Ya. Kemudian kita bisa mengikuti akan kemauan dari istri, tetapi dalam hal yang masuk akal. Ya. Kalau itu masuk akal, oke, you follow, ikut saja. Tapi kalau tidak, ya kita lah yang apa? Yang bisa mengatur, membeda-bedakan. Ya ini bisa, ini tidak bisa. Jadi para suami juga harus punya apa? Prinsip di sana ya. Kemudian ada istilah mengalah untuk menang. Ya, mengalah untuk menang ya pada tempat dan saat yang tepat. Jadi ketika ada satu situasi kemudian terjadi ya ada mungkin ya Adu argumen. Ya, adu argumen. Ya mungkin terlalu kasar kalau dikatakan percekcokan. Iya. Suami di sini ya memilih untuk apa? Mengalah untuk menang sehingga tidak berkelanjutan ya untuk apa yang kita sama-sama tidak harapkan ya seperti itu. Baik, mungkin ada tambahan dari ibu? Ya, tentu saja ketika tadi pendeta Doringin sudah bilang suami itu juga memiliki wibawa. Ya, sebagai kepala keluarga seharusnya istri juga itu harus tunduk kepada suaminya. Jadi kalaupun ada perdebatan atau cekcok di dalam suami istri ini, jangan sampai suami istri ini juga istri memarahi suaminya di depan banyak orang. Atau lagi ada di depan anak-anak. Ada itu sangat fatal. Ya. Jadi untuk ada batasan. Jadi kalau memang mau marah, usahakan jangan di depan banyak orang ya, di depan umum. Ya. Kalau ini wibawa dari suami ketika teman-teman dilihat dari keluarganya akan merasa apa? Ya. Saya tidak dihargai. Iya. Apalagi di depan teman-temannya, saya juga tidak ada apa? Hilang wibawa saya. Di mana ini istri sudah marah-marah di depan. Jadi ada batasan-batasan. Kemudian jangan merendahkan suami. Jadi cuma gara-gara atau hal sepele dia langsung tunjuk di depan suami itu merendahkan dari wibawa dari seorang suami. Betul. Jadi kehormatan suami itu adalah kehormatan istrinya juga. Baik. Iya. Betul ya. Terima kasih pendeta dan ibu. Kemudian sekarang apa yang harus dilakukan bila istri memang terlalu dominan atau terlalu mau mengontrol suaminya? Apa yang harus dilakukan pendeta? Kalau memang sudah ada pada situasi itu kan, Iya, ini betul. dalam istilah sudah menikah, Betul. ya kan. Mau bilang juga terlanjur salah, Iya. oleh karena memang itu adalah pilihan, Iya. ya kan, pilihan. Jadi kalau memang sudah dalam situasi ini, yang pertama harus dilakukan sebagai orang Kristen, ya, Ya. kita harus bertekun dan bersabar dalam doa. Seperti pelajaran sekolah sahabat kemarin, ini adalah cawan lebur. Seperti itu, ya kan? Bawa dalam doa agar supaya ada kesabaran, ada kemampuan dalam posisi sebagai seorang suami. Ya, Betul. nature dari istri kita sudah seperti itu, Ya. ya kan? Yang bisa robah adalah ketika dia mau untuk merubahnya dan juga dengan bantuan ya kuasa Tuhan yang bisa merubah orang ya. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan ketegasan dan wibawa dengan cara yang lemah lembut. Tegas, tapi apa? Lemah lembut. Sehingga bisa menunjukkan kepada istri ya, inilah suami Anda ya. Kemudian tetap tunjukkan rasa cinta. Seiring berjalannya waktu, maka
kata cinta itu harus selalu apa? Ada, ya kan? Jadi beda kan yang ketika menikah baru 1 tahun, Ya. kemudian 5 tahun, 10 tahun, ketika sudah ada anak-anak, pasti ada perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, cinta itu tetap apa? Harus ditunjukkan ya kepada istri. Kemudian berterus terang tentang ketidaknyamanan yang terjadi. Curhat. Ya. Itu perlu kan? Tadi sudah disebutkan oleh Ibu bahwa Komunikasi. ada komunikasi. Betul. Bahwa hal-hal ini saya tidak terima sebenarnya. Dimarahin di depan umum, dikata-katain di depan umum dan lain sebagainya. Itu harus dikomunikasikan. Kemudian beri penjelasan dengan bahasa yang menyenangkan dan sampaikan alasan-alasannya. Ya, seperti itu. Dan juga tidak boleh berusaha memenangkan argumentasi ya. Jadi jangan ikut cerewet. Jadi ketika dia kita lega, ini berbahaya ya. Ini akan membuat satu hal yang tidak baik. Kemudian ada bujukan di sana ya. Bujukan, harus ada satu usaha yang persuasif terhadap istri sehingga sedapat mungkin ya seperti itulah ya yang harus dilakukan. Nah, jangan sampai kehilangan kesabaran dan menggunakan kekasaran. Nah, ini adalah kekerasan di dalam rumah tangga ya. Ya, sifat yang kasar ya itu adalah bagian dari kekerasan dalam dalam rumah tangga yang mengakibatkan hal yang fatal. Ya, mungkin seperti itu. Jadi pada intinya tetap menahan diri. Tetap menahan diri. Namun juga ada upaya ya secara persuasif, bujukan untuk kalau boleh istri berubah ya dan memiliki pengertian untuk juga mengalah dan saling berbagi dalam komunikasi. Baik, terima kasih Pendeta. Dan ini pertanyaan yang sangat penting untuk ditanyakan pada saat ini, Pendeta dan Ibu. Apa yang Alkitab atau Roh Nubuat katakan tentang topik yang sudah kita diskusikan pada saat ini? Silakan. Ya. Baik, di dalam Alkitab, buku Efesus ayat 5, pasal 5 ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Jadi pesan di sini juga apa? Hai suami, kasihilah istrimu. Ya, jadi memang ketika kehidupan cinta, kasih ya muncul di dalam kehidupan keluarga, lebih khusus suami kepada istri, walaupun tadi di dalam pertanyaan bagaimana kita akan merubah sifat dari istri yang memang dominan, suka marah dan ini. Ya, ketika mungkin kita lakukan dengan konsep Alkitab ini, tetap mengasihi, kasih, ya akan ada perubahan ya seperti itu. Dan kalau kita lihat di dalam tulisan dari seorang penulis Kristen ya, Ellen G. White di dalam buku Alpha Omega jilid 1 di dalam topik kejatuhan, di sana dituliskan bahwa Adam jatuh karena terlalu cinta kepada istrinya Hawa. Baik. Jatuh karena terlalu apa? Cinta. Terlalu cinta. Terlalu sayang. Ini jadi satu tanda tanya juga ya. Apakah memang seperti itu atau jadi ada batasannya Pendeta ya? Iya. Malahan dalam cerita ini Tuhan bisa menggantikan pasangan dari siapa? Dari Adam. Kalau dia tidak mengikuti akan ajakan dari istrinya. Tetapi oleh karena dia terlalu sayang, dia terlalu cinta kepada siapa? Kepada istrinya Hawa, saat mana dia tawarkan buah pengetahuan baik dan jahat itu, dia ambil. Karena apa? Terlalu sayang dan terlalu cinta. Aksorius. Jadi Aksorius ini sudah mulai di Taman Eden. Baik. Adam adalah suami yang takut istri, tapi dalam tanda kutip ya. Iya, betul. Baik, seperti itu. Baik. Jadi suami boleh mengalah, namun harus ada batasan. Jangan mengikuti kemauan istri yang menuntun kepada pelanggaran, ya, terlebih pelanggaran kepada hukum-hukum Allah. Baik. Seperti itu. Baik. Sampai berdosa. Iya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Kita datang kepada pertanyaan di mana ini adalah masukan dari sahabat Kapas. Kalau kita berbicara tentang Aksorius, ya pasti objeknya adalah suami ya yang kita bicarakan. Kira-kira pesan apa yang boleh ibu atau istri sampaikan kepada istri-istri di luar sana yang punya kecenderungan dominan atau suka mengontrol, memerintah suami? Pesan apa yang kira-kira boleh ibu bagikan
pada sahabat Kapas yang sedang menyaksikan program kita. Terima kasih pendeta untuk Ya. pertanyaannya. Jadi untuk sahabat Kapas di rumah, perlakukan suami Anda itu adalah seorang yang kepala keluarga ya. Walaupun suami mungkin seorang petani ya, pekerjaannya buruh bangunan, Ya. saya ini seorang yang sekolah, istri yang jadi harus mengatur, tapi setidaknya kita itu harus menghormati karena dia adalah seorang kepala keluarga dan dia juga adalah seorang pimpinan ya. Jadi rumah tangga. di dalam rumah tangga Betul. sebaiknya untuk dihormati. Nanti baik. Mungkin Ya, pendeta. mungkin perlu juga untuk memperlakukan suami ini sebagai seorang dewasa yang memiliki intelligence, ya. Jadi dia itu adalah seorang yang memang perlu untuk dihargai, ya. Dan kemudian perlu juga untuk tidak mempermalukan seorang suami, ya, di hadapan orang, di hadapan teman-teman atau di hadapan anak-anak lebih khusus, atau di dalam keluarga, ya kan. Dalam keluarga itu ada orang tua, ada orang tua mantu di sana, ada kakak ipar, adik ipar dan lain sebagainya. Perlu untuk menjaga hal tersebut. Dan kemudian mungkin para ibu ya, tolong suami Anda agar supaya dia boleh menjadi seorang apa? Seorang pria yang lebih baik lagi. Betul. Ya, kalau Anda punya suami di rumah ya Anda lihat banyak kekurangan, ya itulah manusia. Ya. Tapi kalau Anda bisa memberikan improvement ya, ada masukan-masukan untuk dia lebih baik ya. Ya, itu adalah bagian dari tugas Anda. Kemudian ini apa? Memberikan apresiasi. Seorang anak kecil saja ya, ketika dia di kelas kemudian dia juara 1, kemudian ada apresiasi, dia akan apa? Lebih semangat untuk lebih baik ke depan. Betul. Para suami juga demikian ya. Kalau diberikan apresiasi sekecil apapun seperti Ibu Doreen katakan tadi, walaupun dia hanya mungkin seorang buruh bangunan, seorang nelayan, tukang ojek, tapi ada apresiasi diberikan, dia itu akan apa? Akan bangkit dan selalu untuk apa? Mendengar, ya, dengar. Kalau dia adalah seorang kepala keluarga, dengar dia. Apapun yang dia miliki, ya, sekecil apapun usaha-usaha yang dia buat, tetapi kalau ketika dia akan mengatakan sesuatu, dengarlah apa yang dia sampaikan, ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Ini penting juga ya, untuk mendidik istri-istri sahabat Kapas yang ada menyaksikan program kita pada saat ini. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu untuk jawaban yang sudah diberikan. Dan sebagai kesimpulan, bolehkah Pendeta dan Ibu memberikan pesan penutup atau closing statement untuk diskusi kita pada saat ini? Silakan. Mungkin Ibu lebih dulu. Oh, ladies first. Tentu saja harus perbanyak komunikasi di dalam suami istri. Ketika pulang kerja, masing-masing kan memiliki pekerjaan ya, baik betul. istri dan suami. Kapan waktunya? Itu kapan waktu Anda berdua di atas kasur ya, hendak mau tidur. Di situ kita harus bicara, deep talk di situ bersama dengan ya pasangan kita. Betul. Di mana istri dia harus bicara, dia punya keseharian begitu dengan suami, ya saling tukar menukar pengalaman selama sehari itu. Ada komunikasi di antara pasangan ini. Kemudian ada keterbukaan di situ. Oh saya tadi ada di sini juga, oh pas saya juga ada di sini. Jadi ada keterbukaan di antara kedua belah pihak ini. Ya. Dan sangat penting juga ya untuk selalu mendengar seperti saya katakan tadi dan tidak mendikte. Karena kalau itu keluar ya ini menjadi satu momok di dalam keluarga ya. Hargai pendapat dari pasangan Anda. Hargai ya. Kemudian sadari bahwa rumah tangga ini bukan hanya sepihak. Betul. Tapi rumah tangga ini harus dibangun secara bersama-sama ya. Dan yang terakhir adalah kenali kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Baik. Dan kalau itu terjadi, maka Exorius ini kita bisa ambil dia punya manfaat positif. Betul. Ya, Betul. yang bisa tumbuh kembang di dalam kehidupan keluarga. Baik. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pendeta dan Ibu atas penjelasannya. Jadi sekarang kita tidak takut lagi bila disematkan suami takut istri. Sebab kita mengasihi istri, kemudian mau mengalah supaya kehidupan rumah tangga kita boleh berbahagia di dunia ini dan terus berlanjut dalam kerajaan sorga. Amin. Sekali lagi puji Tuhan untuk setiap
informasi yang sudah kita dengarkan dari narasumber kita, dan saya percaya pendeta dan ibu ini sangat bermanfaat. Yang sudah dibagikan itu pasti akan membekali sahabat Kapas di mana saja mereka berada saat ini untuk boleh saling berbagi satu dengan yang lain. Tidak ada yang dominan antara suami ataupun istri. Baik, untuk menutup diskusi kita, Pendeta Doringin akan memimpin kita dalam doa. Silakan Pendeta. Baik, mari sahabat Kapas yang ada di rumah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk berkat Tuhan. Saat ini dalam program Kapas, kami boleh membahas satu topik yang sangat baik, Exorius. Biarlah lewat hasil diskusi kami pada saat ini, boleh menolong setiap keluarga-keluarga Kristen, dimanapun berada. Ada begitu banyak pergumulan, tantangan yang harus dihadapi, baik dari istri kepada suami, bahkan sebaliknya. Namun lewat pembahasan kami pada saat ini, lebih menekankan kepada para suami. Mungkin dalam pandangan secara negatif, banyak yang mengatakan suami takut istri. Tetapi pada dasarnya ketika kami membahas topik yang baik ini, itu terjadi oleh karena suami memilih untuk tenang, memilih untuk menjaga keutuhan keluarga, memilih untuk berdiam, tapi diam itu adalah emas. Dan demi untuk keluarga yang terhindar dari percekcokan, bahkan masalah-masalah yang terjadi. Bapa di sorga, untuk itu kami mau berdoa, biarlah Tuhan akan berkati sahabat Kapas dimanapun berada, perlindungan penjagaan Tuhan selalu menjadi bagian mereka. Jika dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga ada pergumulan, ada tantangan, biarlah Tuhan akan bantu. Tuhan buka jalan sehingga akan terjadi satu hubungan dalam keluarga yang baik, yang harmonis, saling mengasihi, saling mengampuni, saling memaafkan. Sehingga keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada, kami boleh dipersiapkan untuk mendapatkan satu sukacita, kebahagiaan, baik di dunia ini maupun sampai dalam kerajaan sorga. Biarlah berkat sorga akan selalu menyertai akan kehidupan kami, dan Tuhan akan selalu memberkati dalam kehidupan, pekerjaan, dan setiap aktivitas dari kehidupan masing-masing kami, bahkan sahabat Kapas dimanapun berada. Terpujilah Engkau ya Allah, inilah menjadi doa dan permohonan kami. Kami bawa doa ini di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pendeta Pearson Doringin dan Ibu Arlita Doringin Sumlang yang sudah menjadi narasumber yang menginspirasi kita semua, dan doa kami adalah Tuhan akan selalu memberkati Pendeta dan Ibu bersama dengan keluarga, anak-anak dalam kehidupan dan tugas serta dalam pelayanan kepada Tuhan. Dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kita, dan kalau Anda merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kanal YouTube Cornelius Media. Dan jangan lupa untuk bergabung kembali bersama kami dalam program yang sama pada episode selanjutnya. Dan terima kasih atas kesetiaan Anda bergabung dengan kami Cornelius Media. Jangan lupa saksikan program-program menarik lain dari Cornelius Media. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, kita bertumbuh bersama, kita bahagia bersama, dan kita bersiap ke surga bersama, sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey bersama dengan narasumber kita, keluarga Pendeta Doringin Sumlang. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas. Salam.